Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Terjadi pertempuran sengit antara Iska dan juga Rin dalam melawan penyihir terkuat yang bernama Salinger. Meskipun iblis Salinger ini bisa dikatakan setara dengan leluhur Nebulis, secara singkat setelah menggabungkan kekuatan, pada akhirnya iblis Salinger pun dapat dikalahkan meskipun dengan sedikit usaha. Karena ketar-ketir ketakutan, lari deh. Mengetahui bahwa Iska telah menyelamatkan Rin dan juga membantu dirinya, membuat Alice pun semakin tambah cinta kepada si Iska ini. Alice pun berjanji bahwa akan membiarkan Iska dan kawan-kawan untuk dapat keluar dari kedaulatan Nebulis dengan aman. Di sisi lain, dikarenakan pemilihan Ratu Nebulis selanjutnya sudah semakin dekat, tidak sengaja Sisbel pun bermimpi ibunya yang akan meninggal dunia. Sedikit gambaran, jadi Sisbel Lo Nebulis ini adalah adiknya Alice dan juga merupakan calon ratu kedaulatan Nebulis selanjutnya. Kemampuan roh milik Sisbel ini dapat melihat masa lalu dan juga area di sekitar dengan jarak 300 meter dari dirinya. Terlepas dari itu, mendengar rumor bahwa negara Alsamira mulai memihak kekaisaran, Ratu Nebulis pun memerintahkan Sisbel untuk menyelidiki akan rumor tersebut. Karena misi ini agak berbahaya, Ratu Nebulis selaku ibunya pun menawarkan pasukan kedaulatan untuk mengawalnya. Namun dikarenakan Sisbel telah bermimpi ibunya yang meninggal, maka akan lebih baik jika semua pasukan kedaulatan melindungi Ratu Nebulis selaku ibunya sendiri. Lagian Sisbel juga tidak percaya kepada semua pasukan kedaulatan dan yang ia percaya cuman pelayan pribadinya yang bernama Swartz beserta kesatria pedang kekaisaran yang pernah menyelamatkannya. Oh iya, di sini Sisbel belum tahu nama kesatria yang pernah menyelamatkannya ya. Tepat setelah Sisbel pergi, Ratu Nebulis pun menghampiri Alice serta mengajaknya untuk pergi ke kamar milik Sisbel. Ibunya tuh curiga kenapa Sisbel belakangan ini sering mengurung dirinya di dalam kamar. Apakah Sisbel mau jadi wibu nolep dalam pikirnya. Setelah mencari kesana kemari, Alice pun menemukan sebuah koran lama yang memuat berita mengenai kesatria pedang kekaisaran bernama Iska. Apakah Sisbel tahu akan hubungan antara Alice dengan Iska? Simak aja terus pokoknya ya. Ibunya yang khawatir jikalau Sisbel jadi wibu nolep, langsung menyuruh Alice untuk menyelidikinya secara diam-diam tentang apa saja yang dilakukan oleh Sisbel pada negara Alsamira. Di waktu yang sama, mengetahui bahwa kedua adiknya memiliki hubungan dengan kesatria kekaisaran sebagai kakak yang benar, Ilithiar Leo Nebulis pun meminta bantuan Kang Topeng untuk memberikan hukuman kepada Sisbel dan juga Alice. Karena jika Ilithiar yang menghukum, dirinya tidaklah tega jikalau harus membunuh kedua adiknya sendiri. Wayalah, apakah Alice dan Sisbel akan mati beneran? Hari pun berganti dan kebetulan beberapa hari lagi timnya Kapten Mismis akan menjalani pengecekan tanda roh pada tubuhnya. Apakah tanda roh palsunya tuh hilang atau tidak? Dan benar aja, setelah ngobrol-ngobrol sebentar, muncullah seorang dokter yang bertugas untuk mengecek kesehatan para pasukan militer. Tentu dong, karena tanda roh milik Kapten Mismis itu asli no hoax, membuat Kapten Mismis pun seketika langsung menjadi panik. Karena ya kalau ketahuan, maka Kapten Mismis ini bisa langsung dieksekusi mati. Ternyata, tujuan dokter kesehatan datang kemari, yakni menyuruh timnya Kapten Mismis untuk liburan selama 60 hari lamanya. Karena ya bagaimanapun, timnya Kapten Mismis telah menjalani misi berbahaya selama 3 kali berturut-turut. Pertama baku hantam sama Alice di hutan, kedua menyelidiki Vortex, dan yang ketiga atau yang terakhir baku hantam dengan iblis Salinger. Tentu dong karena selama 60 hari tubuhnya nggak dicek, membuat Kapten Mismis pun merasa agak sedikit lega. Agar supaya Kapten Mismis bisa aman dari pihak kekaisaran, mereka semua pun pergi ke kota Alsamira untuk berliburan. Ingin melupakan semua masalah yang ada, mereka pun bersukaria sambil menikmati betapa segarnya angin di sekitar pantai. Hingga tak terasa, hari pun menjadi sore.
Ketika sedang dalam perjalanan pulang, tak sengaja Iska pun bertemu dengan Sisbel tepat pada pinggiran sungai. Mengira bahwa perempuan di dekatnya adalah pacarnya Iska, dengan cepat Sisbel pun langsung segera pergi meninggalkannya. Wakan tetapi meskipun begitu, seperti kata pepatah bahwa cinta itu buta menggunakan sihir roh miliknya, Sisbel pun secara diam-diam masuk ke dalam kamar milik Iska tepat pada tengah malam. Wah yalah, tujuan Sisbel datang kemari yakni ingin bilang ke Iska bahwa Ratu Kedaulatan Nebiulis sedang dalam bahaya. Jikalau Ratu Kedaulatan Nebiulis mati, maka akan menyebabkan perang besar antara kedaulatan dan juga kekaisaran. Maka dari itu, Sisbel meminta Iska untuk ikut kedaulatan dalam rangka melindungi Ratu Nebiulis dari mara bahaya. Tentu dong, karena pada kedaulatan Nebiulis terdapat Elis selaku penyihir es malapetaka, Iska pun berasumsi bahwa Ratu Nebiulis akan baik-baik aja. Setelah ditolak oleh Iska, dengan sengaja Sisbel pun meninggalkan gelang berharga miliknya. Pergi deh. Masih belum menyerah dalam mengejar Iska, meskipun udah pindah hotel, menggunakan seni roh miliknya, Sisbel pun dapat menemukan Iska dengan sangat amat mudahnya. Pergi deh ke tempat sepi. Secara singkat Sisbel pun bilang bahwa dirinya merupakan putri dari Ratu Kedaulatan Nebiulis. Jika Iska mau direkrut sebagai kesatria kedaulatan, maka status, uang, dan biaya hidupnya akan dijamin oleh pihak kedaulatan. Terlebih lagi Sisbel hanya mempercayai Suar selaku pelayan pribadinya beserta Iska selaku kesatria pedang dari kekaisaran. Saking percayanya sama Iska, Sisbel pun memberitahu tentang kekuatan rohnya, yakni bisa melihat kejadian di masa lalu dalam radius 300 meter dari dirinya. Tentu dong, karena Sisbel merupakan keluarga kedaulatan, maka secara otomatis Sisbel ini memiliki hubungan dengan si Elis. Agar supaya Elis tidak marah, Iska pun langsung menolak akan tawaran itu. Namun tak disangka tiada angin, tiada hujan, secara tiba-tiba muncul Kang Topeng yang ingin menangkap Sisbel untuk memberikannya sebuah hukuman. Buat yang lupa alasannya kenapa, ya silahkan simak ulang aja lah ya. Lebih mengejutkannya lagi, robot berkode objek milik kekaisaran juga muncul tepat di depan mata milik Sisbel ini. Tak perlu ditanyakan lagi bahwa tujuan objek datang kemari, ya apalagi kalau bukan untuk menangkap dan membunuh si Sisbel ini. Tidak ingin menyerahkan Sisbel kepada Kang Topeng dan tidak ingin membiarkannya dibunuh oleh robot objek, Iska pun memutuskan untuk segera melindungi si Sisbel ini. Setelah suasana agak memanas, kebetulan Jin, Nene, dan Kapten Mismis juga datang untuk memberikan bala bantuan. Terjadi baku hantam antara Jin dan Kapten Mismis dalam melawan Kang Topeng beserta pasukannya. Sementara Iska dan juga Nene berusaha untuk menghentikan objek selaku robot yang berasal dari kekaisaran. Dengan menggabungkan kekuatan antara Iska dan juga Nene, robot objek pun dapat dihancurkan dengan sangat amat mudahnya. Namun setelah hancur, robot objek yang tadinya berbahan besi seketika langsung berubah menjadi roh katalis. Lebih parahnya lagi, roh katalis ini menggunakan tubuh Sisbel sebagai inti atau sumber kekuatan sihir miliknya. Mengetahui pihak kekaisaran memiliki senjata roh, membuat Iska pun berpikir kenapa kok bisa seperti itu. Karena ya seperti yang kita ketahui selama ini, bahwa pihak kekaisaran sangat benci dengan yang namanya roh atau sebuah sihir. Oh iya, ketika baku hantam, Jin dan Kapten Mismis berhasil menang, namun lagi-lagi Kang Topeng langsung kabur akibat menerima luka yang cukup parah. Terlepas dari itu, dikarenakan Sisbel memiliki darah murni sama seperti Elis, membuat roh katalis pun semakin sulit untuk dikalahkan. Agar supaya tidak menimbulkan banyak korban jiwa, Iska pun menyuruh Nene pergi dan memintanya untuk segera mengevakuasi warga setempat. Meskipun Iska merupakan karakter overpower, akan tetapi dirinya tetap kewalahan ketika melawan roh katalis ini. Ketika Iska hampir aja dieksekusi, tak disangka terdapat es yang langsung menyerang roh katalis ini. Dan yup,
Sihir itu berasal dari Alice selaku sang penyihir es malapetaka. Karena kedua orang overpower sudah bersatu dengan menggabungkan kekuatan, pada akhirnya mereka berdua pun dapat mengalahkan roh katalis dengan sangat amat mudahnya. Tentunya mereka juga telah berhasil melepaskan Sisbel dari inti roh katalis. Mengingat sudah beberapa hari tidak bertemu dengan Iska dan setelah ketemu, membuat Alice pun seketika langsung menjadi sangatlah bahagia. Di waktu yang sama, mendengar suara kakaknya yang sedang bahagia, membuat Sisbel pun tersadar dari pingsannya. Ketika Sisbel bertanya tentang hubungan antara Iska dengan kakaknya, Alice pun malah berkata bahwa dirinya sama sekali tidak kenal dengan si Iska. Karena kakaknya tidak kenal, maka Sisbel akan menjadikan Iska sebagai pasangan hidupnya, maksudnya sebagai kesatria pedang pribadinya. Tentu dong mendengar akan hal itu, Alice pun langsung berkata, wanita manakah yang akan dipilih oleh Iska? Wayalah, dikala suasana semakin memanas, untungnya Iska langsung dipanggil oleh nenek sehingga membuat Iska pun dapat terbebas dari perang antar saudara. Hari pun menjadi sore. Setelah kemarin baku hantam, Iska dan Alice pun bertemu kembali pada wilayah netral. Alice pun berkata bahwa mereka berdua harus menyembunyikan hubungannya, bahkan ketika berada di depan Sisbel selaku adik kandungnya. Wayalah, apakah Iska dan Alice akan berpacaran atau bahkan sampai menikah? Simak aja terus pokoknya ya. Terlepas dari itu, mengetahui bahwa Iska dan Alice bekerja sama untuk menghancurkan objek atau robot roh kemarin, justru malah membuat pihak kekaisaran pun menjadi gembira. Lah, dihancurin kok malah gembira. Ya karena pihak kekaisaran jadi tahu bahwa putri Alice selaku penyihir es malapetaka justru malah jatuh cinta kepada Iska selaku kesatria kekaisaran. Intinya bisa dimanfaatkan lah ke depannya. Hari pun berganti, mengingat pemilihan Ratu Nebulis selanjutnya sudah dekat. Ratu Nebulis pun memanggil Ilithyar selaku anak kandungnya sendiri. Tak disangka, selain ingin membunuh kedua adiknya sendiri, Ilithyar ini ternyata merupakan mata-mata dari pihak kekaisaran. Ketika ditanya apakah kamu Ilithyar yang asli atau bukan sama ibunya, bukannya dijawab. Ilithyar ini malah langsung tersenyum ala wibu psikopat. Wah yalah. Di sisi lain, dikarenakan iblis Salinger sudah terbebas dari penjara, Raja Kekaisaran pun menyempatkan diri untuk menemuinya. Tentu dong karena disambut oleh pihak Kekaisaran, membuat iblis Salinger pun seketika langsung menjadi sangatlah bahagia. Apakah ibunya Alice masih akan tetap hidup? Mengingat Ilithyar tersenyum ala wibu psikopat. Dan apa jadinya ketika Raja Kekaisaran malah bertemu dengan Iblis Salinger selaku penyihir yang setara dengan leluhur Nebulis? Apakah kedaulatan Nebulis akan hancur? Jawaban itu akan kalian temukan pada season kedua nanti ya. Sambil menunggu season kedua rilis, kalian bisa nonton anime Mushoku Tensei di mana MC atau karakter utamanya juga overpower. Atau bisa juga anime Maogakuin no Futaki Gosa di mana karakter utamanya adalah Raja Iblis. Dan ya, mungkin itu aja pembahasan mengenai seluruh alur cerita anime Kimito Boku no Saigo no Senjo. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Stay kerat and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.